Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermasiata Muhammad dengan NIM 72114191176. Di sini saya akan menjelaskan informasi dalam praktik. Yang pertama ada faktor penentu keberhasilan. Pada tahun 1961 muncul istilah Critical Success Factor atau CSF atau faktor penting penentu keberhasilan. CSF didefinisikan sebagai pengembangan personel manajemen agen, pengendalian personal administrasi dan inovasi dalam menciptakan produk-produk asuransi yang baru. Ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan sebuah konsep CSF, mereka akan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Lalu sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Informasi yang mengalir ke lingkungan juga memiliki arti penting. Pemrosesan transaksi adalah satu-satunya sistem informasi yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Sistem transaksi memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi pada setiap unsur lingkungan selain pesaing. Sistem pemrosesan transaksi dibagi menjadi 6. Yang pertama, tinjauan sistem. Seluruh sistem ditunjukkan oleh kotak yang diberi label sistem distribusi yang berada di tengah. Unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak-kotak yang dihubungkan ke sistem oleh panah-panah yang disebut arus data. Arus data dari sistem distribusi kepada manajemen terdiri atas laporan-laporan akuntansi standar. Lalu ada subsistem-subsistem utama dari sebuah distribusi. Kita mencapai hal ini dengan mendefinisikan 3 subsistem sistem utama dalam figur. Sistem ditentukan melalui kotak-kotak tegak yang diberi nomor. Subsistem yang pertama berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, yang kedua dengan pemesanan pengganti persediaan dari pemasok, dan yang ketiga dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Lalu ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Sistem entry pesanan atau order entry system memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Sistem persediaan atau inventory system memelihara catatan peliharaan. Sistem penagihan atau billing system membuat faktur pelanggan. Dan sistem piutang dagang atau account receivable system menagih utang dari para pelanggan. Selanjutnya ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Dengan sistem yang sama, kita mengidentifikasi subsistem-subsistem yang berkaitan dengan pemesanan persediaan pengganti dari pemasok. Sistem pembelian atau purchasing system menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan atau receiving system menerima persediaan, dan sistem utang dagang account payable system melakukan pembayaran. Lalu yang kelima dan keenam adalah sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Lalu menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputerisasi. Sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu yang selanjutnya ada sistem informasi organisasi. Area-area bisnis perusahaan terdiri dari keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, manufaktur, dan pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi ditambah data dari sumber-sumber yang lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dengan mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Sistem informasi organisasi ada 5. Yang pertama, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau MKIS memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan, antara lain subsistem output, subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem promosi, subsistem harga,
subsistem bauran terintegrasi, basis data, subsistem input, subsistem riset pemasaran, dan subsistem intelijensi pemasaran harga. Lalu yang kedua, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi memberikan data input sama seperti subsistem riset sumber daya manusia yang melakukan studi-studi khusus dan memberikan subsistem intelijensi sumber daya manusia yang mengumpulkan data lingkungan yang mengandung permasalahan SDM. Lalu yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Subsistem rekayasa industri terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri yang melakukan studi atas operasi manufaktur yang memastikan keefisiennya keuangan. Lalu yang keempat, ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan atau Financial Information System memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Subsistem audit internal terdiri atas aktivitas-aktivitas oleh auditor internal perusahaan untuk menjaga integritas sistem perusahaan. Yang terakhir, sistem informasi eksekutif. EIS perusahaan terdiri atas stasiun-stasiun kerja eksekutif yang terhubung melalui jaringan ke komputer pusat. Konfigurasi stasiun terdiri atas sebuah komputer pribadi dengan unit penyimpanan sekunder yang menyimpan basis eksekutif. Lalu yang selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Sistem CRM ini akan mengakumulasi data pelanggan dalam jangka panjang, 5-10 tahun bahkan lebih. Dan menggunakan itu untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Unsur utama dalam sebuah sistem CRM adalah data warehouse atau gudang data. Data warehouse ini memungkinkan untuk membangun suatu sistem dengan kapasitas data yang hampir tak terbatas. Karakteristik data warehouse sendiri ada 4, yaitu kapasitas penyimpanan yang sangat besar, data yang diakumulasikan dengan menambahkan catatan baru, data dapat diambil dengan mudah, dan data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Data warehouse sendiri adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Lalu bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Dalam tempat penyimpanan data warehouse terdapat 2 jenis tabel, yaitu tabel dimensi dan tabel fakta. Tabel dimensi mengartikan pemikiran bahwa data tersebut dapat menjadi persis untuk melihat data dari berbagai sudut pandang atau berbagai dimensi. Sedangkan tabel fakta yaitu berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Lalu selanjutnya ada unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyimpanan informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Next ada OLAP. OLAP atau Online Analytical Processing memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format, termasuk grafik. OLAP terdapat 2 pendekatan, yaitu ROLAP dan MOLAP. ROLAP atau Relational Online Analytical Processing, yaitu menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar. Data ROLAP umumnya terinci dan harus dilakukan analisis untuk mendapatkan ringkasannya. Lalu yang kedua, MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing, yaitu menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. MOLAP memiliki kemampuan ringkasan yang lebih cepat dan juga dapat menghasilkan informasi dalam banyak dimensi, yaitu 10 dimensi atau lebih. Next, yang terakhir ada data mining atau penambangan data.
yaitu proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining ini terdapat dua dasar untuk melakukannya, yaitu verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Verifikasi hipotesis yaitu pendekatan dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Kelemahannya adalah bahwa proses pengambilan akan sepenuhnya dipandu oleh pengguna. Sedangkan penemuan pengetahuan yaitu sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.